Oke, berikutnya representasi geometri dari bilangan real. Nah, bentuk yang paling nyaman dan paling familiar untuk merepresentasikan dan interpretasikan secara geometris himpunan bilangan real itu adalah dengan menggunakan garis bilangan. Nah, semua bilangan real baik dia rasional ataupun irasional memiliki posisi pada garis bilangan ini. Oke. Kemudian ini adalah definisi dari interval yang pernah kalian dapat di kalkulus. Sama saja tidak ada bedanya dengan materi yang kita bahas waktu di kalkulus 1 atau matematika dasar 1. Tapi yang paling yang harus diingatkan itu adalah kalau kita punya interval, ini secara umum ya bentuknya, A dan B dikatakan titik ujung interval. Nah, jika titik ujungnya itu didampingi dengan kurung siku, maka nilai A-nya itu merupakan juga anggota atau termasuk dalam interval itu. Tapi jika titik ujungnya itu seperti ini, dia didampingi oleh kurung biasa, maka B ini hanya sekedar batas dari interval itu dan dia bukan merupakan anggota dari interval itu. Nah, kalau misalnya titik ujungnya itu didampingi dengan kurung siku, maka kalau kita interpretasikan secara geometris pada garis bilangan real, biasanya titik ujungnya itu, ini ya, biasanya titik ujungnya itu di lingkarannya itu diisi penuh. Tapi jika titik ujungnya itu didampingi dengan kurung biasa seperti ini, dia kan bukan anggota dari interval ini ya, maka pada garis bilangan dia direpresentasikan dengan lingkaran yang tidak diisi. Artinya dia hanya sekedar batas interval atau titik ujung interval, tapi dia bukan anggota intervalnya. Nah, itu yang perlu diingatkan. Kemudian ini itu artinya adalah ini kan titik ujungnya min tak hingga sampai tak hingga dan tak hingga ya. Tapi kan minus tak hingga dan tak hingga itu bukan bilangan real. Maka yang ini itu artinya dia adalah himpunan X-nya atau anggota dari intervalnya adalah semua bilangan real. Oke, ini masih tentang interval. Kalau kita untuk 4 interval pertama yang disajikan tadi, itu kan titik ujungnya itu adalah ini titik ujungnya A dan B, ini titik ujungnya A dan B, ini titik ujungnya A dan B, ini titik ujungnya adalah A dan B. Sedangkan di sini titik ujungnya hanya satu yang bilangan real, tak hingga kan bukan bilangan real. Yang ini salah satu titik ujungnya bukan bilangan real, yang ini juga salah satu titik ujungnya bukan bilangan real, begitu juga yang ini, begitu juga yang ini. Nah, untuk bentuk interval yang titik ujungnya itu merupakan bilangan real, entah dia merupakan interval tutup ataupun interval buka atau setengah tutup setengah buka, maka panjang intervalnya itu adalah B dikurang A. Nah, dan untuk interval yang demikian, panjang intervalnya dikatakan berhingga karena ya bisa dihitung panjang intervalnya. Walaupun anggota dari intervalnya itu tak berhingga, tapi panjang intervalnya itu berhingga. Oke, misalnya kita punya interval tutup minus 3 sampai 100. Maka panjang intervalnya adalah 100 dikurang minus 3 atau 103. Nah, interval yang demikian dikatakan interval yang terbatas atau bounded. Oke ya, terbatas di bawah, terbatas juga di atas. Kemudian untuk interval yang salah satu titik ujungnya adalah melibatkan tak hingga ataupun minus tak hingga, maka panjang intervalnya dikatakan tak hingga dan intervalnya dikatakan tak terbatas atau unbounded. Karena kan kayak ini dikatakan intervalnya tidak berbatas di atas, yang ini juga tidak terbatas di atas. Kalau yang ini tidak terbatas di bawah, yang ini juga tidak terbatas di bawah. Oke, berikutnya adalah identitas aljabar. Oke, atau ekspresi aljabar. Jadi kita bahas dulu ada istilah variabel real. Variabel real itu adalah bilangan real yang nilainya dapat berubah. Kalau kita bicara variabel itu kan berasal dari bahasa Inggris yang artinya vary, yang artinya adalah berubah. Jadi variabel real itu adalah bilangan real yang nilainya dapat berubah. Nah, variabel real itu biasanya dinotasikan dengan huruf Latin atau alfabet dengan huruf kecil. Kemudian ada ekspresi aljabar. Yang dimaksud dengan ekspresi aljabar adalah bilangan real yang dibentuk dari sejumlah berhingga bilangan real. Nah, di mana kata sejumlah berhingga bilangan real ini maksudnya itu adalah dia bilangan real itu variabel realnya itu dilengkapi dengan satu atau lebih operasi aljabar, yaitu bisa jadi operasi tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, atau akar. Jadi itu yang dimaksud dengan ekspresi aljabar.
Nah, ekspresi aljabar itu biasanya dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kapital. Misalnya begini nih. E besar ini yang maksudnya sebagai ekspresi aljabar, dia mewakili ekspresi yang ini. Oke. X ini disebut dengan variabel real, Y di sini juga disebut dengan variabel real. Nah, jadi ekspresi ini itu adalah ini kan ada nilai realnya ya, yang dibentuk dari sejumlah berhingga variabel real yang dilengkapi dengan operasi-operasi ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ekspresi aljabar. Kemudian ada istilah monomial. Monomial itu adalah hasil kali dari variabel-variabel real yang berpangkat bilangan bulat non-negatif. Kalau pangkatnya bilangan bulat non-negatif, berarti pangkatnya boleh 0 atau boleh atau bilangan positif. Nah, ini adalah bentuk umum dari monomial dengan dua variabel real, yaitu A kali X pangkat K kali Y pangkat L. Nah, tadi kan di definisinya dikatakan monomial itu pangkatnya harus bilangan bulat non-negatif. Dengan demikian, K dan L ini harus bilangan entah 0 atau dia bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya, harus bilangan bulat ya, atau dinotasikan seperti ini. Harus bilangan bulat pangkatnya, boleh 0, boleh positif, tapi tidak boleh negatif. Kemudian A ini tidak bernilai 0, dan A itu sembarang bilangan real. Nah, A ini disebut dengan koefisien. Jadi pengali dari variabel real itu disebut dengan koefisien. Ini adalah beberapa contoh monomial, misalnya 2 saja sudah disebut sebagai monomial. 2x kuadrat saja itu sudah cukup untuk mengatakan ini sebagai monomial. Ini juga monomial, x-nya pangkat 1, y-nya pangkat 3, bilangan real positif ya. Kemudian 5x pangkat 9, y pangkat 4, ini juga termasuk monomial, di mana x-nya berpangkat bilangan bulat positif, y-nya juga demikian. Kemudian ada polinomial. Nah, polinomial ini itu adalah kombinasi atau penjumlahan dari berhingga banyaknya monomial. Nah, itu yang dimaksud dengan polinomial. Kalau monomial hanya satu bentuk seperti ini saja, tapi kalau polinomial bentuk seperti ini itu ditambah atau dikurang. Nah, jadi polinomial itu adalah ekspresi yang melibatkan penjumlahan berhingga dari monomial. Nah, koefisien polinomial apa sih? Yaitu koefisien yang ada dari monomialnya yang ada di dalamnya. Misalnya ini 2 tambah 3xy dikurang akar 3x kuadrat y kali z pangkat 3. Di sini kan variabel x dan y-nya berpangkat 1, bilangan bulat positif ya. Jadi dia memenuhi kategori monomial. Ini saja monomial. Ini saja monomial. Yang ini saja juga monomial. Tapi walaupun di sini akar 3 itu ada akar 3, tapi kan akar 3 ini bukan pangkat dari variabelnya. Akar 3 ini kan koefisiennya. Pangkat dari variabelnya adalah ya tetap saja bilangan bulat, dalam hal ini bilangan bulat positif, yaitu 2, 1, 3. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh polinomial di mana yang menjadi koefisiennya itu adalah 2, 3, akar 3. Namun biasanya kan 2 atau bilangan yang tidak dikalikan, dikalikan dengan variabel realnya secara tersurat, itu biasanya kan kita katakan sebagai konstanta ya. Kemudian ada proposisi terkait kesamaan pada ekspresi aljabar. Nah, saya pikir yang ini udah biasa kalian lihat, yaitu x kurang y dikuadratkan sama dengan ini sama dengan ini. Kemudian x kuadrat kurang y kuadrat itu sama dengan x kurang y kali x tambah y. Kemudian x tambah y tambah z dikuadratkan itu sama dengan masing-masing variabel realnya dikuadratkan, kemudian ditambah 2 kali dengan kombinasi perkalian antara variabelnya itu, yaitu 2 kali xy, kemudian 2 kali xz, kemudian 2 kali yz. Ini dia. Kemudian ini untuk pangkat 3, x tambah y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 tambah y pangkat 3 tambah 3x kuadrat y tambah 3xy kuadrat. Kemudian yang ini x kurang y pangkat 3 sama dengan ini. Nah, ini sebenarnya lebih menarik dibahas ketika kita bicara tentang, kalau saya nggak salah, di teorema binomial ya. Jadi ada trik untuk menemukan koefisien dari monomial-monomial ini. Kemudian yang ini x pangkat 3. By the way, x tambah y pangkat 3, ingat itu tidak sama dengan ini ya. X tambah y kemudian dipangkatkan 3 itu tidak sama dengan x pangkat 3 tambah y pangkat 3. Begitu juga yang ini itu tidak sama dengan ini. Hati-hati. Oke, kemudian ada istilah ekspansi dan faktorisasi. Oke. Let's say nih kita punya ekspresi aljabarnya itu adalah E sama dengan F.
Nah, E sama dengan F, maka E ini dikatakan bentuk faktorisasi dari ekspresi F jika ekspresi E itu berbentuk hasil kali dari polinomial. Minimal ada 2 polinomial. Nah, sebaliknya nanti kalau E dikatakan bentuk faktorisasi dari F, maka F adalah hasil ekspansi dari E. Nah, hasil F itu dikatakan hasil ekspansi dari E jika ekspresi F itu berbentuk penjumlahan dari monomial-monomial aja yang diperoleh dari mengekspansi bentuk E. Jadi, jika E adalah bentuk faktorisasi dari F, maka F dikatakan hasil ekspansi dari E. Itu hubungannya. Oke. Berikutnya, ini adalah contoh ekspansi dan faktorisasi. Let's say kita punya persamaannya seperti ini. X kuadrat kurang Y kuadrat itu kan sama dengan X kurang Y kali X tambah Y kan ya. Nah, X kuadrat ini itu kan monomial. Y kuadrat adalah monomial. Dan suku yang di kiri, bentuk yang di kiri ini kan berarti penjumlahan atau pengurangan dari monomial-monomial ya. Nah, jika bentuk ekspresinya itu adalah penjumlahan atau pengurangan dari monomial, berarti ini penjumlahan dari monomial, maka dikatakan dia merupakan hasil ekspansi dari bentuk yang satunya. Jadi X kuadrat kurang Y kuadrat itu adalah hasil ekspansi dari X kurang Y kali X tambah Y. Kemudian X kurang Y kali X tambah Y, yang X ini adalah monomial, Y adalah monomial. Ketika kita memandang ini sebagai satu paket, yaitu monomial dikurang dengan monomial lainnya, itu kan arti disebut dengan polinomial ya. Ini juga polinomial. Nah, polinomial. Nah, polinomial dikali polinomial berarti dia merupakan suatu bentuk faktorisasi. Jadi, ini dikatakan faktorisasi jika dia berbentuk hasil kali dari polinomial. Maka ini adalah faktorisasi dari X kuadrat kurang Y kuadrat. Oke, berikutnya atau terakhir, contoh penerapan kesamaan ekspresi aljabar. Maksudnya itu adalah kita mau menerapkan aturan-aturan yang seperti ini, kesamaan pada ekspresi aljabar ini untuk memecahkan suatu masalah matematika. Asumsikan X, Y, dan Z itu adalah anggota himpunan bilangan real di mana tidak semuanya yang bernilai 0, artinya ada X dan Y atau Z itu yang bernilai 0. Atau bisa jadi ada di antara mereka yang tidak 0. Sedemikian sehingga penjumlahan dari 3 variabel real itu bernilai 0. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa XY ditambah XZ tambah YZ tidak sama dengan 0 dengan adanya informasi ini. Pertanyaan berikutnya adalah hitung nilai ini. Oke, kita lihat, kita akan mengidentifikasi alasan kenapa sih XY tambah XZ tambah YZ itu pasti tidak 0 in case X tambah Y tambah Z-nya sama dengan 0. Dengan ketentuan ada, tidak semua X, Y, dan Z yang bernilai 0 atau ada nilai X, Y, dan Z yang tidak bernilai 0. Oke, jawabannya adalah ini. Langkah pertama kan diketahui informasinya bahwa X tambah Y tambah Z sama dengan 0 ya. Ini. Nah, kedua ruas dari persamaan ini kita kuadratkan, jadi X tambah Y tambah Z dikuadratkan itu akan sama dengan 0 kuadrat, di mana 0 kuadrat itu bernilai 0. Kemudian X tambah Y tambah Z kuadrat ini kita ekspansi. Jadilah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ. Bentuk ekspansi ini ada di slide sebelumnya ya. Nah, sama dengan 0. Kemudian, suku yang ini itu biarkan tetap, tapi yang ini itu mainkan sifat distributif. Keluarkan duanya, jadi 2 kali XY ditambah XZ ditambah YZ sama dengan 0. Sama dengan 0 ini mengikuti kanan. Nah, kemudian yang ini 2XY ditambah XZ ditambah YZ sama dengan yang 3 suku monomial ini pindahkan ke kanan. Jadi kan sama dengan negatif dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya kan ya? Nah, sekarang karena ada X atau Y atau Z yang tidak bernilai 0, karena kan dikatakan di sini tidak semua X, Y, Z bernilai 0. Berarti ada loh X, Y, Z yang bernilai tidak 0. Nah, karena itu berarti kan ada nih antara X, Y ataupun Z yang tidak bernilai 0 ya. Otomatis X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadratnya tidak mungkin 0 dong. Karena kan tadi ada aksioma yang mengatakan, proposisi kalau saya nggak salah. Jika A tidak 0,
maka A kuadrat itu pasti positif. Di slide yang di video sebelumnya. Nah ini, jika A tidak 0, maka A kuadrat itu pasti positif. Dengan demikian, yang ini, jika ada salah satu variabelnya tidak 0, ya pastilah nilai ini dijumlahkan tidak mungkin 0. Nah itu dia. Nah kalau ini tidak 0, sedangkan ini adalah suatu persamaan dengan ini tidak 0, ya berarti yang di kiri nggak mungkin 0 dong. Yaitu 2 kali XY tambah XZ ditambah YZ tidak mungkin 0. Nah kalau 2 kali ini tidak mungkin 0, ya tentunya XY tambah XZ tambah YZ itu tidak mungkin 0. Karena kalau ini bernilai 0, 2 kali 0 kan menjadi sama dengan 0. Sedangkan ini itu tidak mungkin 0. Ya sudah, terbuktilah bahwa bentuk XY tambah XZ tambah YZ itu tidak mungkin bernilai 0. Kemudian B, hitung nilai ini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah YZ kuadrat dibagi XY tambah XZ tambah YZ. Ini dia, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat per ini sama dengan, nah kebetulan kan tadi kita sudah menemukan bentuk bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu kan sama dengan ini nih, negatif dari ini sama dengan ini. Nah kalau kita kalikan kedua persamaan dengan negatif, yang ini kan jadi positif, yang ini muncul negatif kan ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan negatif 2 kali ini. Nah itu yang dimanfaatkan di sini. Negatif 2 kali ini. Dibagi, penyebutnya ya tetap saja ini ya. Nah karena ini adalah bentuk yang sama, ya coret saja atau habis dibagi nilainya 1, tersisa min 2. Dengan demikian nilai ini itu adalah negatif 2. Oke, sekian materi hari ini. Berikutnya ada tugas, kita akan melakukan diskusi di forum diskusi yang ada di learning.inja.ac.id-nya in case kalian punya pertanyaan. Kalau tidak, silakan dikerjakan tugas ini. Oke, terima kasih.